Nabi Yunus pernah dengar ya? Berdakwah di satu wilayah namanya Nainawa, di wilayah Irak. Nah, satu-satunya umat yang Allah selamatkan di saat siksa sudah datang ke mereka, kaumnya Nabi Yunus. Kaum Nabi Lut, Allah binasakan, homoseksual. Kaumnya Nabi Saleh, kaum Samud, karena membunuh untanya Nabi Saleh, disiksa. Kaumnya Nabi Shu'aib, mereka curang di timbangan, Allah siksa, gitu kan? Kaumnya Nabi Hud, kaum Ad, Allah hukum. Karena mereka sombong, membuat kerusakan di muka bumi. Nah, semua itu Allah binasakan. Ada satu kaum juga, siksanya Allah sempat datang udah, sebagian datang, tapi mereka taubat dan akhirnya Allah hilangkan tuh siksaan. Itu kaumnya Nabi Yunus. Jadi waktu datang Nabi Yunus alaihissalam ke situ, kebetulan Nabi Yunus bukan dari negeri Nenawa, dari negeri lain. Tapi beliau datang ke situ lalu beliau mendakwahi penduduk Nainawa. Karena mereka lagi sembah berhala segala macam, tapi mereka tidak mau dengar. Dinasihatin nggak mau dengar. Nah, salah satu hal yang perlu difahami Bapak Ibu sekalian, kalau Allah mengutus seorang nabi, nabi itu tidak boleh meninggalkan lokasi dakwah sampai datang perintah meninggalkannya. Walaupun harus dibunuh. Pernah dengar kisah Nabi Zakaria, Nabi Yahya, ya? Nabi Yahya itu kan dibunuh oleh kaumnya ya. Karena perintah Allah disuruh berdakwah sampai mati di situ. Nah, Nabi Yunus rupanya dia melihat penduduk Nainawa nggak mau dengar kebaikan. Nabi Yunus ambil inisiatif. Udah kalau kalian tidak mau dengar, hati-hati loh, saya sudah ingatkan ya. Nanti siksa Allah datang. Lalu dia minta petunjuk sama Allah, ya Allah berikan saya lokasi lain yang orang mau beriman. Belum datang perintah Allah, Nabi Yunus sudah pergi. Inisiatif dari beliau, pergi. Akhirnya Allah hukum Nabi Yunus. Tahu kisahnya kan, ditelan oleh ikan paus gitu kan. Beliau naik kapal, terus kemudian beliau di tengah lautan tuh kapalnya dihantam dengan ombak. Kapten kapalnya suruh buang semua barang-barang dari kapal, ternyata masih nggak bisa juga. Takutnya tenggelam kapal ini, masih berat. Maka harus ada salah satu yang berkorban, loncat di laut. Nah pada saat mereka ngundi nama Nabi Yunus yang keluar. Di kapal itu ada yang tahu dia. Mengatakan ini Nabi Allah, nggak mungkin dia. Karena setiap diundi namanya yang keluar. Coba ganti lagi, ulangi lagi undinya. Kalau salah satu di antara kita keluar harus berkorban. Nah yang kedua tetap nama Nabi Yunus. Yang ketiga tetap Nabi Yunus. Nabi Yunus akhirnya sadar dan mengatakan, mungkin ini peringatan dari Allah. Saya tinggalkan lokasi dakwah sebelum datang perintah. Maka beliau loncat, begitu loncat ditelan oleh ikan. Nah di dalam perut ikan, kata Allah SWT dalam Al-Quran, kalau bukan dia termasuk orang yang suka bertasbih, banyak bertasbih, maka dia akan tinggal di perut ikan itu sampai hari kiamat. Allah hukum. Tapi kalau dia bertasbih, zikirnya masyhur, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sampai dijadikan doa ini, zikir ini kata Nabi SAW, siapa yang membaca doa ini sebelum berdoa, ya, zikir ini sebelum berdoa, doanya akan diijabah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu terus diulangi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, aku termasuk orang zalim. Dia akuin dosanya. Sampai Allah muntahkan kembali dari mulut ikan paus. Nah, ini Nabi Yunus. Kaumnya waktu Nabi Yunus pergi, Allah datangkan hukuman. Gelap langit, kemudian turun hujan, dari bumi juga sudah mulai keluar air. Masyarakat negeri Nainawa mulai berantakan, mereka ketakutan melihat itu. Lalu kepala suku mereka atau raja mereka itu sadar. Tiba-tiba dia mengatakan, sebentar, dengarkan saya. Dia naik di atas satu rumah yang besar, dia naik ke atas lalu dia mengatakan, dengarkan saya. Tidak ada untungnya kalian melarikan diri sekarang. Ini yang kalian lihat langit semuanya gelap. Bumi semua sudah keluar air. Ini nggak mungkin. Ini kayaknya siksa yang diancam oleh Nabi Yunus. Sekarang kita coba beriman kepada Tuhannya Nabi Yunus. Ayo semuanya sujud menyatakan iman kepada Allah. Di saat itu semuanya sujud mengatakan iman kepada Allah. Uniknya berhenti. Mendung itu hilang. Air hujannya berhenti. Air yang muncul juga dari bumi tenggelam kembali. Maka Allah selamatkan mereka. Nah ini bayangkan ya, siksa sudah mulai datang. Masih bisa selamat, tapi syaratnya taubat. Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Bisa dilihat di surah Yunus, surah nomor 10 ayat 98. Ya. Ayat 98 itu menggambarkan tadi. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَوْلَا كَانَتْ كَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَ إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا ya. Fatahna atau kasyafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin. Kata Allah SWT, dan mengapa tidak ada penduduk satu kota atau negeri yang beriman lalu imannya itu bermanfaat untuk mereka selain kaum Yunus. Kata Allah,
Tak kala mereka kaum Yunus itu beriman, kami angkat atau kami hilangkan azab yang menghinakan dari mereka di kehidupan dunia dan kami berikan kesenangan kepada mereka sampai waktu ajal mereka datang. Nah, jadi ini kisah tentang kaum Nabi Yunus.